Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat luar biasa? Mudah-mudahan kita semua ada dalam kesehatan. Nah, hari ini saya akan memberikan beberapa contoh berkaitan dengan kegiatan coaching yang dilakukan oleh rekan sejawat. Nah, bagaimana kegiatannya? Mari kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum Bu Wika. Waalaikumsalam Bu Ainun, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Bu, gini, Ibu punya waktu nggak? Saya pengen di coaching sama Ibu. Oh boleh Bu. Kira-kira kita mau di sini aja untuk coachingnya? Boleh Bu? Ya boleh Bu, boleh Bu. Boleh, boleh Bu. Ada Ibu apa ya? ada, tapi Ibu lagi nggak ada kelas kan? Lagi luang? Oh iya, kebetulan saya memang nggak ada kelas. Jadi sekarang ada free waktu. Ya, boleh, ya. Boleh Ibu ceritain apa yang Ibu ingin sampaikan. Oke. Terima kasih waktunya Bu. Gini Bu, saya tuh kemarin dipanggil sama bagian Wakasek. Saya diberikan amanah untuk menjadi kepala perpustakaan. Jadi saya ingin gambaran bagaimana jadi seorang bagaimana itu mimpin kepala perpustakaan. Sementara saya sendiri rada kurang pede gitu Bu. Baik Bu Ainun, ini dari apa yang akan kita diskusikan hari ini, kira-kira yang ingin Bu Ainun capai sebagai tujuannya apa Bu? Gambaran sebagai kepala perpustakaan sama kinerjanya, gambaran sebagai kepala perpustakaan gitu Bu. Oke, baik. Jadi tujuan Ibu dalam coaching ini adalah Ibu ingin mengetahui bagaimana sih cara menjadi gambaran bagaimana menjalankan sebagai kepala perpustakaan, itu seperti itu Bu? Iya Bu, iya betul Bu. Oke, baik. Gitu. Kalau begitu, kalau misalkan kita sekarang ukur ya Bu dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu dalam mencapai apa yang tadi Ibu inginkan, yaitu memiliki gambaran bagaimana menjalankan sebagai pemimpin atau koordinator perpustakaan ya Bu ya. Itu kira-kira Ibu di posisi berapa dari angka 1 sampai 10? Kalau sekarang saya merasa berada di posisi 5 kali Bu. Posisi 5 ya Bu ya. Baik. Iya. Kalau begitu kira-kira peluang apa yang bisa Ibu dapatkan atau ada peluang apa agar Ibu bisa meningkatkan posisi Ibu dari 5 menjadi maksimalnya Ibu pengennya berapa? 5 ke 8 Bu. Ke 8. Ke 8, iya. Nah, untuk mencapai posisi ke situ, posisi 8 itu kira-kira apa yang Ibu Ainun miliki, peluang apa yang Bu Ainun miliki dalam mencapai tujuan Ibu? Peluang saya dalam mencapai posisi 8 itu, saya bisa mungkin mengasah skill saya sendiri ya Bu. Soalnya kan kalau sekarang itu lagi adanya kodrat zaman. Jadi saya pakai fasilitas teknologi. Setiap anak kan pasti punya tetap punya gadget masing-masing, apalagi media sosial. Nah, saya nanti mau gunakan media sosial itu supaya ya, kalau zaman sekarang anak kan kalau kita dulu time is money, kalau anak sekarang kan time is handphone mungkin ya. Jadi mungkin kalau dengan pakai media sosial, saya bikin seperti Instagram gitu, bisa peluang saya untuk menggerakkan bagaimana itu jadi koordinator koordinator perpustakaan gitu. Baik Bu. Kalau boleh saya sedikit simpulkan ya Bu, berarti Bu Ainun dalam mencapai tujuan Bu Ainun untuk memiliki gambaran bagaimana sih menjalankan posisi sebagai kepala perpustakaan. Tadi Bu Ainun menyampaikan ada peluang Bu Ainun adalah bagaimana mengenalkan perpustakaan tersebut melalui media yang merupakan media sosial yang merupakan dunianya anak-anak zaman sekarang, ya Bu ya. Nah, untuk dalam mewujudkannya, dalam mencapai tujuan tersebut, kekuatan apa yang Bu Ainun miliki? Saya bisa
Kalau saya sih masuk hobi ya, saya hobi edit-edit Bu. Paling Hmm. saya gunakan hobi saya ngedit-ngedit kayak kalau misalkan video atau gambar, kemudian saya sharing di media sosial. Nanti sebelumnya saya juga sharing ke anak-anak supaya follow. Kalau zaman Hmm. sekarang follow-follow gitu. Iya, baik. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Namun dalam mewujudkan tadi mencapai tujuan Ibu, kira-kira ada hambatan nggak Bu? Hambatan yang akan Ibu temui dalam mewujudkan tujuan Ibu, mencapai tujuan Ibu? Hambatannya apa ya? Oh ya, saya kan kurang pede ya Bu. Saya jadi Hmm. merasa kalau anak zaman sekarang itu namanya insecure. Hmm. Tadinya kan saya kaget gitu, amanah ini dikasihin ke saya, apakah saya bisa atau enggak gitu, gitu Bu. Oke, jadi Soalnya kan hmm, ada apa sih? Kenapa insecure? Karena menurut saya ada yang apa sih senior senior yang lebih mampu gitu. oh ya, oke. Selain itu, adakah lagi hambatan yang kira-kira akan Ibu temui dalam mewujudkan tadi tujuan Ibu? Hambatannya itu sih paling utama satu karena saya menghargai adanya senior, dua mungkin saya harus bisa menyisihkan waktu ya untuk Hmm, mengurus, mengelola, menjadi koordinator perpustakaan gitu aja Bu. baik. Oke. Tadi Ibu sudah mengungkapkan ya kemungkinan atau kemungkinan hambatan-hambatan yang akan Ibu temui dalam mencapai tujuan Ibu. Setelah Ibu menggambarkan hambatan yang akan Ibu temui, apakah Ibu bisa melihat solusi dari hambatan-hambatan tersebut yang bisa Ibu lakukan? Solusinya mungkin ya kalau karena ini yang namanya amanah, mungkin ya yang namanya amanah, kepercayaan dari kepala sekolah buat saya itu jadi apa semacam penghargaan. Jadi saya mau mencoba menjalani apa sih menerimanya kalaupun senior mungkin saya belajar cuek aja kali ya. Yang penting saya kerja, kerja dan kerja gitu, Bu. Iya. Lalu tadi yang berkaitan dengan rasa kurang percaya diri Ibu dalam menjalankan tugas ini, kira-kira Ibu bisa ada gambaran tentang bagaimana cara solusi dari menangani kekurang pedean Ibu dalam menjalankan ini? Intinya satu sih Bu, apa sih? Pernah saya dengar itu apalagi dari guru penggerak banyak tanya, banyak gali, banyak belajar. Jadi saya mencoba menghapus ketidakpercayaan diri saya dengan banyak bagaimana mengelola, pokoknya banyak tanya, banyak kali sharing sama yang lain. Nanti kita ya hitung-hitungnya belajar-belajar juga sih gitu Bu. Wah, luar biasa sekali ya Ibu. Oke Bu, kalau begitu apakah Ibu memiliki apa ya target waktu dalam mewujudkan rencana atau supaya mencapai tujuan Ibu? Target waktu karena ini baru minggu pertama kali ya Bu. Mhm. Saya coba pertama mempelajari dulu situasi di perpustakaan, Mhm. apa yang harus di sharing sama pengelola yang kemarin, terus saya juga sharing sama tenaga perpus, udah gitu, udah sharing gitu, saya mau apa sih bikin program kerja, langsung program program kerja. Mhm. Apakah Ibu sudah bisa mengukur kira-kira merencanakan atau melaksanakan rencana Ibu ini dalam kurun waktu berapa lama? Kapan Kalau dalam targetnya? berapa lama masih proses ya Bu. Eh, kalau berapa berapa lamanya masih proses. Yang penting kemarin saya lagi mempelajari dulu. Minggu-minggu ini saya mulai bikin media sosial. Minggu kedua saya bikin media sosial, kemudian sharing-sharing ke anak-anak. Tapi sambil berjalan saya bikin program kerja bagaimananya. Saya targetnya sih 2 minggu inilah beres. Mudah-mudahan gitu Bu. Oke, berarti dalam rencana Ibu dalam 2 minggu ini Ibu akan mulai merancang-rancang media sosial atau melalui via Instagram untuk mensosialisasikan program perpustakaan ya Bu ya? Seperti Iya, itu Bu? iya, iya. Ya. Iya, iya betul. Eh, lalu
yang berkaitan dengan tadi Bu, keinginan Ibu untuk meningkatkan kepercayaan diri Ibu dalam istilahnya memimpin ya, mengemban amanat sebagai kepala perpustakaan. Tadi kan supaya Ibu katanya rencananya saya rekam bahwa Ibu akan mulai bertanya, mulai berkoordinasi mungkin dengan pengurus perpus sebelumnya. Untuk Ya. melaksanakan rencana ini kira-kira akan mulai dari kapan Bu? Kemarin sih udah mulai ya Bu, Hmm. cuman karena saya banyak kendala, banyak kerjaan yang lain, tapi saya Hmm. coba berusaha sih menyempatkan kalau ada waktu luang saya sharing, nggak hanya di sekolah. Kalau sekarang kan paling sharing-sharing di apa sih di WA atau gitu. Hmm. Itu Bu. Eh, Nanti kalau ada waktu luang ya saya banyak diskusi sharing aja gitu. Oke. Apakah bisa ditargetkan Bu dalam rencananya di mulai kapan untuk diskusi sharing dengan yang Ibu Mulai mhm. kayaknya minggu ini saya mulai sharing sama eh, sama kepala sekolah, sama Mhm. bagian sarana prasarana. Soalnya kan kalau sarana prasarana itu yang berkaitan dengan aset yang ada di apa sih fasilitas yang ada di perpustakaan gitu Bu. Iya. Yang paling penting itu dengan dengan koordinator kepala perpustakaan yang kemarin sama tenaga perpus gitu. Soalnya saya ngerasa blank gitu Bu. Cuman Mhm. apa sih kenapa nggak kalau misalkan meskipun blank juga saya coba belajar gitu. Kenapa tidak orang lain bisa, kenapa saya enggak gitu. Baiklah, luar biasa sekali semangat Bu Ainun ya Bu. Oke Iya, Bu iya. Ainun, kita tinggal maksudnya dalam tadi Ibu Ainun sudah mempunyai apa rencana kapan akan melaksanakan rencana Ibu tersebut. Nah, kira-kira untuk apa ya? Untuk menguatkan komitmen Ibu dalam menjalankan rencana Ibu, kira-kira ada teman atau rekan Ibu yang bisa turut mendampingi Ibu supaya Ibu lebih komitmen terhadap rencana Ibu dalam menjalankan dan mencapai tujuan Ibu. Yang paling utama dari diri sendiri sih Bu menurut saya. Soalnya kalau dari diri sendiri nggak ada komitmen, percuma kesananya ke orang lain juga nggak akan nerap gitu. Saya komitmennya dari diri sendiri, kemudian saya sharing komitmennya sama keluarga, karena ya yang dukungan yang paling utama itu dari keluarga ya Bu ya. Udah gitu saya share yang bantuin jaga komitmen saya itu paling rekan-rekan guru di sekolah buat perpustakaan semakin maju, karena kan kemajuan itu butuh kolaborasi sama yang lain ya Bu, nggak bisa sendiri gitu Bu. Baik, Terutama sama anak-anaknya juga, baik. anak-anak di sekolah. Berarti untuk ke depan yang rencana Ibu laksanakan, Ibu akan meminta rekan Ibu mungkin teman Ibu untuk mengingatkan. Iya, rekan-rekan Hmm. eh, rekan-rekan semua mata pelajaran kan kan kalau Mhm. perpustakaan itu sama aja kayak jantung sekolah ya. Jadi Baik. saya mau ngajak rekan-rekan bagaimana caranya eh, mendukung program perpustakaan biar tambah maju gitu. Baik Ibu. Baik Ibu, Bu Ainun, dari apa yang kita diskusikan hari ini, apakah Bu Ainun sudah bisa sudah merasakan sudah mencapai peningkatan dari tadi posisi 5 sekarang apakah sudah sesuai harapan Ibu sekarang di posisi 8? Sudah Bu, saya jadi asalnya saya mumet ini gimana apa dan bagaimana, tapi setelah coaching saya mendapatkan penerangan gitu. Saya jadi tahu saya harus gimana minggu pertama, minggu kedua, minggu selanjutnya terjadi nantinya agak yang tadinya buntu jadi sekarang jalannya kebuka gitu Bu. Baik, alhamdulillah kalau gitu ya Bu ya. Coaching kita mudah-mudahan memberikan manfaat. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan bisa terwujud, bisa terlaksana, dan semoga Ibu juga bisa mengemban amanat Ibu yang baru sebagai kepala perpustakaan sesuai dengan harapan Ibu, sesuai dengan rencana Ibu yang sudah tadi didiskusikan di awal. Baik Bu Ainun, apakah masih ada yang ingin Ibu sampaikan? Um, Nanti kalau ada waktu lagi saya minta sharing lagi ya Bu tentang Oke.
Bagaimana Iya. bagaimana gitu Bu. Ya. Iya, Ya cukup silahkan Bu. cuman segitu aja Bu. Terima kasih waktunya. Saya jadi lumayan ngemplong gitu Bu setelah coaching sama Ibu. Alhamdulillah Ibu, terima kasih. Kalau nanti Ibu kedepannya ada ingin yang didiskusikan lagi, silahkan saja. Jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya. Nanti kita atur Siap, waktu Bu, untuk siap, Bu. melakukan coaching yang berikutnya. Iya, Kalau siap, gitu siap. cukup Bu untuk hari ini. Cukup Bu, Apakah sudah cukup Bu. cukup? Terima kasih Bu, terima kasih. Sama-sama Bu Ainun. Saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Sama Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum Pak Taufik. Gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, sehat. Ya biasalah, lagi rada riuh-riuh dikit, tapi nggak apa-apa nih. Ada apa nih Pak? Alhamdulillah kalau sehat. Ada nih waktu untuk saya nih. Saya tuh nih pingin sharing nih Pak. Siap, mangga. Alhamdulillah, kebetulan hari ini saya sedang tidak ada banyak yang dikerjakan, tapi ada sih yang dikerjakan, cuman buat Pak Isom apa yang enggak deh. Makasih nih waktunya nih. Siap Pak. Gimana apa yang bisa saya bantu Pak? Ini Pak, aduh. Alhamdulillah sih saya sekarang sudah jadi CGP nih Pak ya. Nah, saya perlu partner nih untuk berkolaborasi untuk membangun sekolah dengan mengajak guru yang lain masuk CGP. Tapi kondisinya itu berbeda Pak, bertolak belakang gitu ya, karena menurut mereka CGP itu harus pasti jadi kepala sekolah. Jadi mereka itu tidak mau Pak untuk masuk CGP. Nah ini pingin ada solusinya nih gitu. Gitu. Jadi apa nih yang diinginkan Bapak dari pertemuan kita ini, tujuannya nih kemana nih? Ya, pertama saya ingin solusinya Pak ya, solusi dari apa yang saya harapkan gitu ya, biar saya bisa membawa teman-teman saya tuh sekolah itu untuk jadi CGP Pak gitu ya. Terus intinya mah saya pingin ada partner Pak, biar nanti di sekolah itu saya tidak membangun apa ya, sekolah dengan program ini sendiri gitu, karena menurut saya di CGP ini sangat luar biasa bermanfaat Pak gitu. Nah makanya saya pingin mereka itu ditarik biar mereka juga merasakan apa yang saya rasakan gitu, karena banyak manfaatnya gitu Pak. Gitu. Kira-kira apa ya istilahnya, ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan itu seperti apa? Ukuran yang saya ingin dapatkan itu ya, pertama ya bisa mengajak teman-teman saya untuk jadi CGP gitu ya, itu intinya sih yang paling intinya itu. Terus mereka biar bisa merasakan apa yang saya rasakan sekarang di CGP, karena ya itu banyak ilmunya. Terus mereka juga bisa membangun bareng-bareng nih Pak gitu ya di sekolah, biar kita itu saling bahu-membahu gitu ya, biar sefrekuensi. Saya nggak merasa disudutkan, kata ini CGP Pak Isom segala apa, tapi kan mereka udah masuk CGP kan, mereka juga ada tanggung jawab juga gitu, menuntun anak-anak dengan pembelajaran yang membahagiakan gitu Pak. Nah, apa nih kekuatan yang Pak Isom miliki untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh Pak Isom? Kekuatan yang saya miliki ya Pak ya, pertama alhamdulillah kan saya sudah masuk CGP nih Pak ya, mudah-mudahan jadi kekuatan nih dan menjadi sebuah contoh ya. Nah, terus mungkin ya relasi Pak ya, saya sekarang sudah mendekati kepala sekolah, jadi saya berdiskusi biar ada bantuan nih, biar kepala sekolah mendorong guru-guru untuk mengarahkan ke CGP. Terus saya juga pingin ya saya juga ada kedekatan juga lah dengan pengawas. Saya juga mungkin ada sedikit untuk apa ya, berkomunikasi lah, biar pengawas juga sama gitu mengarahkan juga, biar kami banyak yang masuk CGP gitu Pak. Itu mungkin kekuatan saya Pak. Iya. Jadi saya tarik dulu ya Pak, gini. Jadi Bapak tuh ingin teman-teman Bapak itu ikut dalam apa istilahnya, dalam program CGP ini. Terus apa istilahnya mah,
yang Bapak inginkan guru-guru tuh bisa bareng-bareng mengikuti program CGP mungkin ya Pak ya, biar memajukan sekolah gitu ya Pak ya, karena seperti yang tadi Bapak bilang bahwa CGP itu memiliki banyak kelebihan atau manfaatnya gitu. Nah, dan sekarang kan Bapak punya apa istilah nama punya kekuatan nih, Bapak sudah bisa menjadi contoh untuk Bapak gitu kan, dan maksudnya untuk teman-teman yang lainnya gitu. Nah, tapi ada hambatan dan gangguan nggak Pak yang menjadi menghalangi Bapak dalam melangkah di dalam proses CGP ini gitu, dalam artian apa sih hambatan yang Bapak alami gitu dalam mencapai tujuan yang Bapak inginkan gitu? Nah itu Pak, ini hambatannya itu luar biasa ya. Jadi paradigma mereka itu bahwa CGP itu harus jadi kepala sekolah gitu. Nah ini saya pingin apa ya, meminimalisir lah, meskipun ya betul ada jadi salah satu syarat kalau mau jadi kepala sekolah itu harus jadi CGP dulu gitu ya, jadi guru penggerak dulu gitu ya. Nah ini saya pingin meminimalisir nih, biar mereka itu tidak berpikiran ke sana gitu. Intinya mah saya pingin guru-guru itu kalau mau masuk guru penggerak itu bukan hanya untuk jadi kepala sekolah, tapi yaitu banyak manfaatnya, banyak ilmunya, dan kita bisa mengembangkan diri gitu ya, bisa mengembangkan sekolah gitu, bareng-bareng bekerja sama, sehingga apa yang kita inginkan itu untuk menuntun murid mencapai sebuah kebahagiaan dalam proses pembelajaran itu kita tercapai gitu ya. Karena kan kita tuh harus harus berpihak pada murid kan kalau dalam pembelajaran itu. Gitu. Begitu loh Pak. Itu jadi hambatan adalah paradigma mereka gitu, bahwa guru penggerak itu pasti harus jadi kepala sekolah. Mereka itu pada nggak mau, karena nggak mau jadi kepala sekolah gitu Pak. Itu hambatannya. Oke. Kira-kira menurut Bapak nih ya, kalau misalkan dihitung skala 1 sampai 100 gitu, pemahaman dan pemikiran guru-guru tuh ada di mana gitu. Terus kondisi Bapak dalam menghadapi keadaan itu, Bapak ada di level mana nih, sehingga istilahnya jadi masalah dan gangguan buat Bapak gitu Pak? Parah gimana, mereka itu dalam level CGP ini mungkin sangat rendah ya, karena ya gitu yang hanya dalam pikiran mereka itu kepala sekolah. Jadi mungkin kalau dari 1 sampai 100 itu mungkin 40 gitu ya, jadi kurang informasi gitu ya. Terus kalau saya sekarang levelnya level menengah mungkin ya, antara memberikan informasi namun ditolak gitu nih. Nah ini level menengah nih ya, dari level menengah lah ya, di bawah enggak, di atas juga enggak, jadi level menengah. Tapi tetap saya masih semangat nih Pak gitu ya, gimana caranya mengarahkan mereka itu untuk masuk CGP nih Pak gitu ya. Nah dari yang tadi Bapak jelaskan itu kan ada istilahnya mah kondisi pemahaman guru-guru di sekolah Bapak yang ada di level 40 gitu kan, terus mungkin karena kurangnya informasi yang mereka dapatkan gitu, kemungkinan hal apa yang bisa Bapak berikan kepada yang bisa Bapak lakukan gitu untuk memberikan informasi kepada teman-teman Bapak itu? Ya Pak, artinya sih bukti ya Pak. Kemungkinannya gitu kira-kira apa gitu Pak? Kalau informasi kan ya saya selalu sharing ya ketika mereka ketemu gitu ya. Saya selalu curhat aja. Ini CGP nih gitu gini. Sekarang lagi ada nih program, ayo kita ikutan daftar biar jadi. Saya itu selalu terus itu yang saya selalu informasikan juga. Terus kelebihan CGP-nya seperti apa gitu, yang mereka mungkin mereka berpikir itu harusnya jadi kepala sekolah terus gitu ya. Padahal kan enggak.
Itu tidak. Saya selalu mengatakan bukan untuk jadi kepala sekolah saya di sini. Saya ingin mendapatkan ilmu gitu ya. Saya ingin mendapatkan ilmu karena yang saya rasakan tuh luar biasa ketika saya ngajar. Ternyata ada perubahan ketika saya masuk CG. Hanya tuh luar biasa besar yang saya rasakan. Dan mereka sebenarnya mengakui karena ada perbedaan gitu. Oh iya Pak Isom ya ketika ya, tapi ya itu mungkin ada sedikit apa ya, gengsi untuk mengakui gitu bahwa CGP itu ternyata berhasil ya merubah orang gitu. Nah gitu kan, karena saya tuh kalau di sekolah itu saya tuh mungkin mereka tuh menganggap saya itu masih kurang wawasan gitu, tapi ketika saya masuk CGP ya mungkin ternyata ada perubahan gitu. Mereka mengakui, tapi tetap kepala sekolah itu yang selalu mereka takutkan gitu. Jadi saya ingin merubah itu. Nah, itu dari apa yang gitu ya siap. Dari apa yang Bapak tadi ungkapkan, kira-kira rencana apa yang bisa Bapak lakukan nih? Rencananya nih ya, saya sih pertama yaitu komunikasi dulu nih sama kepala sekolah tadi awal ya, tujuannya saya gimana caranya biar mereka itu terarahkan tuh. Ya saya mau komunikasi dulu dengan kepala sekolah biar kepala sekolah itu bukan lagi mengarahkan lagi, tapi ada ultimatum semua guru harus masuk CGP ya, mudah-mudahan gitu ya. Terus setelah itu saya mau ngobrol lagi nih sama pengawas gitu. Karena kan pengawas itu biasanya diikutin lah ya. Nah ini rencana saya nih. Nah, saya mau ngobrol biar pengawas itu lebih mengarahkan lagi atau menstimulus mereka untuk kepikiran bahwa kalau masuk jadi guru penggerak itu bukan untuk jadi kepala sekolah gitu, tapi itu hanya salah satu bagian atau syarat. Tapi yang penting itu ketika masuk guru penggerak itu kalian mendapatkan ilmu dan bisa bermanfaat untuk diri sendiri, untuk mengembangkan diri, dan intinya adalah menuntun anak untuk mendapatkan pembelajaran yang sesuai yang diinginkan gitu. Dan intinya mah berpihak pada murid. Itu sih saya pingin ada rencananya ke sana. Terus saya juga pingin ada pengimbasan tentang guru penggerak biar mereka itu lebih paham gitu ya. Lebih paham, lebih tertarik sehingga mereka juga ikut gitu ya. Seperti itu, Pak. Nah, kira-kira apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan gitu dari rencana yang akan Bapak lakukan itu seperti apa gitu ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilan itu minimal Pak ya, mereka itu daftar dulu Pak. Minimal mereka daftar ingin jadi guru penggerak, dan setidaknya ketika saya pengimbasan mereka menerapkan gitu. Nah itu minimalnya. Maksimalnya ya mereka harus masuk gitu ya, jadi guru penggerak kalau bisa jadi itu. Jadi ketika kita di sekolah itu kita saling berkolaborasi, saling bahu-membahu untuk memajukan sekolah kita gitu menjadi sekolah yang profil pelajar Pancasila sesuai dengan program pemerintah yang sekarang didengungkan ya. Begitu Pak. Iya. Berarti intinya Pak Isom dengan paradigma sekarang Bapak ingin mengupgrade atau memberikan informasi kepada teman-teman Bapak di sekolah agar mereka bisa memiliki informasi informasi yang baik tentang PGP itu seperti apa, dan tidak seperti yang mereka kira bahwa PGP itu kaitannya melulu dengan kepala sekolah gitu, tetapi banyak ilmu yang dapat diraih dari PGP itu untuk memberikan pelayanan kepada siswa gitu ya Pak ya. Iya betul. Tadi cara yang ingin Bapak lakukan itu adalah dengan memberikan semacam istilahnya sosialisasi gitu ya Pak ya. Gitu. Betul, pengimbasan itu gitu kan. Nah, kira-kira gitu Pak, ada gangguan mungkin ya Pak ya, kira-kira untuk mengantisipasi gangguan yang dialami Bapak untuk mencapai tujuan itu apa saja tuh Pak?
untuk mengantisipasi gangguannya gitu. Pasti kan ada gangguan gitu ya Pak ya, atau hambatan yang ketika Bapak ingin melakukan rencana yang Bapak lakukan itu, pasti mungkin ada sedikit gangguan gitu. Nah, kira-kira untuk mengantisipasi gangguan yang akan muncul, kira-kira apa yang Bapak lakukan? Mengantisipasi pertama adalah niat saya dulu Pak. Kan saya harus kuat nih. Harus kuat nih tujuan saya nih. Saya harus kuat. Jangan sampai ketika ada hambat-hambat itu muncul terus saya langsung meleleh dan melemah. Intinya ada niat saya Pak. Saya kuatkan dulu niat saya. Saya tekadkan biar teman-teman saya itu masuk ke masuk CGP gitu dengan mudahnya. Itu intinya mah niatkan saya. Terus selain itu saya untuk apa ya, biar meminimalisir tuh, intinya saya harus menjadi contoh yang baik. Jadi buktikan hingga mereka juga, oh iya ternyata Pak Isom yang tadinya biasa-biasa saja gitu, bahkan di bawah kami, ternyata ya ada perubahan gitu ya. Oh iya ternyata, oh iya bahkan saya bisa meniru mereka. Nah, itu yang saya harapkan ya. Ya mudah-mudahan intinya saya harus menjadi contoh yang baik gitu ya. Jadi harus menjadi CGP yang sukses. Siap, amin. Kira-kira komitmen Bapak terhadap rencana Bapak bagaimana tuh Pak? Komitmen saya ya, intinya terus memberikan informasi yang positif ya Pak ya. Ya. Untuk kemajuan pembelajaran kepada guru di sekolah saya gitu. Dan tadi memberikan informasi positif, terus menunjukkan hal-hal yang positif, terus mempraktekkan apa yang saya dapat di CGP sehingga mereka juga bisa berkaca, oh ya ternyata ini efektif nih ketika ada pembelajaran ini disampaikan ke murid, oh ini saya bisa mencontoh. Nah ini itu yang komitmen saya tuh tadi mempraktekkan, mengimbaskan ya komitmen saya, dan terus mengajak mereka, memberikan informasi. Itu yang komitmen saya. Tetap intinya mah mereka harus masuk ke CGP gitu. Guru penggerak. Iya betul. Itu intinya masih Pak. Kapan tuh Bapak akan melakukan aksi Bapak tadi untuk memberikan informasi positif gitu, dan terus kira-kira nih mungkin Bapak juga butuh bantuan dari orang lain, siapa tuh kira-kira yang bisa dijadikan partner untuk memberikan mencapai tujuan Bapak gitu? Betul Pak. Kalau misalkan saya udah memulai sih udah dari pas waktu ketika saya masuk guru penggerak ya, baru calon guru penggerak itu saya udah menarik mereka nih, memberikan informasi, merayu mereka, mengarahkan mereka gitu ya. Ya betul, saya perlu partner. Nah, alhamdulillah nih kemarin PP itu ya, Bu Narista itu termasuk juga yang mempengaruhi nih. Ya saya berkomunikasi dengan beliau gitu ya, Bu gimana nih untuk mereka itu terarahkan gitu ya. Setidaknya ketika beliau berkunjung ke sekolah, ketika ada pendampingan itu mereka itu melihat tuh, oh iya ya ternyata Pak Isom ada perubahan besar, dan ternyata ini beliau juga nih Bu Narista nih bisa mempengaruhi ya. Ini saya bawa nih langsung gitu ya. Jadi ketika saya pendampingan saya praktekkan juga gitu, mengarahkan mereka biar terarahkan untuk jadi CGP. Gitu Pak. Oke. Jadi guru penggerak ya. Alhamdulillah kalau gitu ya. Apa perasaan Bapak sekarang nih setelah kita ngobrol-ngobrol mengenai permasalahan Bapak tadi? Luar biasa Pak. Aduh. Plong Pak. Plong. Yang tadinya saya tuh jadi unek-unek gimana gitu ya caranya ketika bertemu dengan Pak Taufik, itu luar biasa. Pak Taufik memberikan solusi yang membuat saya tuh intinya saya bisa tidur nyenyak sekarang Pak. Asik. Alhamdulillah. Kalau gitu gimana nih apa istilahnya tindak lanjut Bapak setelah kita ngobrol ini nih, apa tuh tindak lanjut yang akan dilakukan Bapak selanjutnya setelah kita ngobrol gitu? Nah setelah ngobrol nih sama Bapak ya, saya sih berharap jangan sampai putus nih Pak, kita sharing terus ya. Dan
tindak lanjutnya yaitu intinya adalah menguatkan tekad saya untuk membawa atau mengajak mereka untuk jadi CGP ya. Pertama itu ya tindakan, terus mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, juga dengan pengawas, dan intinya dan pendekatan secara personal dengan guru-guru di sekolah saya, Pak, gitu ya. Itu tindakan yang saya lakukan. Ya, Oke, Pak. alhamdulillah. Kalau Makasih gitu, Makasih, Pak, ya. Udah Siap. sharing sama saya. Aduh, luar biasa, Bapak, luar biasa membuat Sama-sama saya Pak, mudah-mudahan apa yang saya lakukan itu bisa bermanfaat buat Bapak, dan ya itu tadi yang Bapak bilang, mudah-mudahan apa yang telah kita jalin itu tidak terputus ya. Mungkin siapa tahu nanti saya bisa membantu Bapak, atau mungkin sebaliknya saya yang akan meminta bantuan ke Bapak gitu, sharing bagaimana cara untuk menghadapi seperti itu gitu Pak. Gitu mungkin Pak. Ya, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih ya, siap, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu Nita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yanti. Apa kabar Bu Nita? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Nita. Makasih nih Iya, udah Bu. datang Bu Nita. Ya, sama-sama Bu. Apa nih yang mau dibicarakan nih pertemuan kita ini Bu Nita? Iya Ibu, sebelumnya maaf ya mengganggu waktu Ibu. Jadi gini Bu, saya itu sedang merasa kesulitan untuk membagi waktu saya, karena peran saya sebagai ibu rumah tangga yang bekerja juga, apalagi sekarang kan saya punya tanggung jawab untuk Kimo Bu. Oh iya, Pagi-pagi jam 7 terus pulang 3:30. Jadi itu sih yang jadi saya merasa belum terbiasa mungkin ya. Jadi kesulitan membagi waktu gitu Bu. Oke, jadi Bu Nita sekarang ada dalam kondisi kesulitan membagi waktu ya, karena memang PNS itu harus berkewajiban datang ya ke Iya, Bu. sekolah itu jam 7 absen gitu kan ya, kemudian baru pulang di sekitar jam 4 ya. 3:30 ya. 3:30, iya, oke. Nah, ini nih, Bu Nita pengen dapat apa nih dari obrolan kita nih? Bu, jadi saya ingin lebih bisa membagi waktu sehingga pekerjaan-pekerjaan saya tidak ada yang terteter. Kemudian tugas saya sebagai guru dan tugas saya hal lain juga, tugas tambahan saya, kemudian tugas saya sebagai ibu rumah tangga juga tidak terteter. Intinya bisa bukan adil ya, pokoknya bisa pada porsinya gitu Bu, membagi waktu gitu. Oke, ini bicara masalah keteter nih ya, keteter nih sebenarnya apa kondisi seperti apa gitu yang diinginkan Bu Nita gitu, yang keteteran waktu, sulit membagi waktu nih, kondisi yang diinginkan tuh sebenarnya seperti apa sih? Jadi kalau saya sih Bu ya inginnya semuanya, karena semuanya itu tanggung jawab ya Bu ya, saya sebagai guru juga ya saya bertanggung jawab, harus bertanggung jawab, dan peran saya sebagai ibu juga bertanggung jawab. Tugas-tugas tambahan saya juga, CGP juga saya bertanggung jawab gitu. Jadi ya ingin semuanya tuh bisa terlaksana dengan baik gitu, waktunya bisa diatur dengan baik gitu. Jadi Bu Nita ingin bisa mengatur dengan baik ya semua kegiatan itu. Ya, jadi kalau itu dikatakan sebagai ya katakanlah kondisi ideal gitu ya. Kondisi Bu Nita itu dalam level berapa sih sekarang dengan kondisi yang terjadi sekarang? Karena sedang berantakan gitu ya, saya merasanya besok deadline ini, besok deadline itu gitu. Jadi biasanya ini ada di angka 6 lah Bu gitu. Di angka 6 ya, aduh. Nah gimana nih, pengen naik ke level berapa nih kira-kira Bu Nita nih? Ya kalau ingin sih ya 10 ya Bu ya, tapi ya, 10 ya idealnya gitu. Iya ya. Coba bisa cerita nggak ke saya kalau kondisi 10 itu seperti apa situasinya menurut Bu Nita? Kalau di kondisi Bu Nita di kondisi 10 gitu. Jadi kondisi 10 itu saya jadi bisa
waktu saya untuk saya nggak ngerasa apa ya, tidak, jadi semuanya terselesaikan dengan baik gitu. Saya juga tidak merasa terbebani dengan berkejar-kejaran dengan waktu, terutama ya Bu ya, dan semua pekerjaan bisa saya selesaikan dengan baik. Dan anak saya juga bisa bahagia gitu. Dan suami saya juga merasa terurus oleh saya. Oke. Nah, itu tadi ya yang Bu Nita anggap bahwa itu adalah situasi idealnya gitu ya, yang Bu Nita harapkan. Nah, kira-kira nih untuk ke arah sana ya, itu langkah yang bisa diambil sebagai solusi itu seperti apa ya yang harus dilakukan Bu Nita gitu, menurut Bu Nita sendiri itu gimana coba? Jadi apa saja yang harus dilakukan? Saya, kekurangan saya tuh Bu, yang belum saya lakukan tuh membuat schedule Bu. Oh gitu. Jadi, ya. Merasa berantakan. Saya sebenarnya suka nulis-nulis besok apa gitu yang harus dikerjakan. Ya. Tapi kadang-kadang kan suka ada apa kejutan-kejutan ya Bu ya. Ini apa. Jadi itu schedule yang saya harus bikin schedule. Jadi skala prioritasnya tuh jelas gitu. Apa dulu yang harus saya kerjakan. Karena kadang-kadang kan mood juga mau yang ini dulu, tapi ternyata deadline-nya bukan yang itu gitu. Jadi jangan dulu dikerjakan gitu. Itu sih Bu paling. Jadi Bu Nita rencananya mau membuat time schedule. Kemudian apalagi skala prioritas atau apa tadi? Iya, skala prioritas. Jadi apa dulu yang bisa saya kerjakan gitu Bu. Skala prioritasnya misalnya bagaimana nih menyusunnya, misalnya gimana? Menurut Bu Nita itu gimana menyusun skala prioritasnya? Paling kalau menyusunnya saya ditulis dulu ya Bu ya. Bikin time schedule dulu. Time schedule. Jadi terus misalnya nanti yang prioritas saya stabiloin dulu gitu. Oh gitu ya. Yang harus dikerjakan. Jadi distabiloin gitu, dikasih nomor gitu. Di nomor atau kasih notes ini dulu nih. Ya. Oke. Paling Oke. Jadi tadi ya sekali lagi yang Bu Nita ingin lakukan itu membuat time schedule ya, kemudian juga membuat skala prioritas dengan cara dicatat supaya dapat terlihat, dipakai stabilo mungkin ya. Iya. Supaya seperti mengingatkan diri sendiri gitu ya. Iya. Nah, apa nih yang bisa dilakukan dalam waktu dekat nih menurut Bu Nita? Paling yang paling gampang ya membuat schedule tadi dulu Bu. Sebelum bikin skala prioritas saya bikin dulu rancangannya mau seperti apa. Oke. Gimana Bu Nita? Semua kemungkinan ini apakah mungkin bisa dilakukan oleh Bu Nita? Insya Allah Bu, harus bisa dilakukan supaya berapa lama nih Bu Nita? Kalau bikin schedule sih besok juga. Kalau sekarang mau istirahat, kayaknya besok aja. Besok ya. Jadi setelah buat bikin schedule itu bisa besok gitu ya. Nah nanti mungkin langkah selanjutnya itu adalah membuat itu tadi ya, skala prioritas tadi ya. Iya Bu. Ya, oke. Apa dulu yang harus dilakukan? Gitu. Oke, jadi ini udah ada di ujung percakapan nih Bu Nita ya. Tadi saya sudah bisa melihat Bu Nita bisa apa yang Bu Nita lakukan. Nah, kira-kira nih setelah ngobrol gini nih, apa nih yang didapat Bu Nita nih setelah ngobrol kita ini tadi? Saya jadi tahu apa yang saya harus lakukan Bu. Jadi makasih banyak nih ya Bu ya obrolannya. Ini curhat bermanfaat gitu ya Bu ya. Gak cuman curhat biasa, tapi lebih ke saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi bisa kok selesai gitu ya. Bisa apa? Ya alhamdulillah ya. Jadi udah merasa sedikit lega mungkin ya Bu Nita ya. Bisa jadi lega. Oh iya, saya apa yang akan saya kerjakan dan akan saya lakukan gitu. Oke deh Bu Nita. Semoga tadi pembicaraan kita ini ada manfaatnya ya. Iya Ibu ada dong. Terima kasih Ya nih. tunggu lah Bu Nita kabar baiknya untuk yang akan siap datang. Bu, siap Bu, siap. Jangan bosan ya Bu ya. Jangan Ya bosan. insya Allah enggak. Kita nanti kalau ada waktu lagi ketemu lagi lah Bu Nita.
ngobrol lagi. Sekalian saya Siap, juga Bu, pengen makasih. tahu nih perkembangannya seperti apa nih yang tadi sudah Bu Nita rencanakan. Oke, siap, Oke Bu, deh, siap. makasih ya Bu Nita atas Iya, waktunya. Ibu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Ibu Fitri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah sih sehat ya, Bu ya. Oke, kalau sehat, syukur alhamdulillah. Nah, ada apa nih? Kenapa menghubungi saya? Ada kejadian apakah yang menimpa dirimu? Iya nih Bu, saya menghubungi Ibu karena ada 1 minggu ini kok saya merasa ingin curhat gitu. 1 minggu ini di sekolah ada banyak pekerjaan yang membuat saya jadi nggak fokus. Terus saya Gitu. juga ngerasa apa ya, nggak fokus. Terus hasilnya juga kurang memuaskan gitu perasaan saya. Kayak Oh gitu sih ya. Bu. Jadi Bu Fitri mengharapkan dari percakapan ini apa sih harapannya? Nanti nih udah ada percakapan sama Bu Linda, ini harapannya apa? Yang akan didapat itu yang diinginkan apa? Ya. Jadi mudah-mudahan nih ya Bu ya, setelah ngobrol dengan Ibu, saya menjadi tahu apa nih yang harus saya lakukan biar saya bisa fokus dalam bekerja dan hasil pekerjaan saya juga percaya diri juga, saya juga percaya diri terhadap hasil pekerjaan yang sudah saya lakukan. Pengennya itu sih Bu. Iya, jadi Bu Fitri hari ini selama 1 minggu ini merasa nggak fokus, merasa hasil pekerjaannya tidak memuaskan. Iya, betul. Nah, menurut Bu Fitri, ketidakfokusan Bu Fitri itu karena apa sebetulnya? Dan kenapa bisa sampai tidak puas dengan hasil yang didapatkan? Coba ceritakan apa yang membuat Bu Fitri itu tidak fokus? Kan minggu-minggu ini pekerjaan di sekolah itu terasa banyak ya, dan harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Nah, akhirnya karena pekerjaannya itu waktunya kerasa mepet-mepet, jadi pekerjaan yang satu belum selesai, datang lagi pekerjaan yang berikutnya. Akhirnya si pekerjaan itu yang lagi dikerjakan itu diselesaikannya itu, jadi kita pikirannya itu kemana-mana gitu. Mikirin pekerjaan yang lain, padahal kita sedang di depan kita sedang melakukan satu pekerjaan, tapi pikiran kita tuh mikirin juga pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu, yang harus diselesaikan dalam waktu bersamaan juga gitu. Itu sih yang membuat kita nggak fokus. Terus karena mungkin dari kitanya nggak fokus, jadi hasil pekerjaan ketika udah selesai nih, tapi hasilnya kok nggak pede gitu dengan hasilnya gitu. Kurang kalau bisa digambarkan ketidakpuasannya itu karena apanya? Jadi hasil pekerjaannya itu seperti apa sehingga Bu Fitri itu merasa tidak puas? Ya hasil pekerjaannya ya sebetulnya sih hasil pekerjaannya nggak bisa kita nilai kita ngerasa aja gitu kalau hasil pekerjaan kita itu nggak maksimal gitu. Jadi nggak percaya diri karena kita nggak maksimal mengerjakannya gitu, karena waktunya itu yang terbatas gitu. Nah itu sih yang membuat saya menjadi kurang puas dengan hasil pekerjaan saya gitu. Walaupun saya sendiri nggak tahu apakah memang itu sudah pekerjaan saya itu sudah betul atau enggak, cuman perasaan saya gitu terhadap pekerjaan itu hasilnya itu nggak pede, nggak maksimal gitu. Biasanya kalau berdasarkannya menurut Bu Fitri gitu, ketika pekerjaan itu bisa memuaskan, pekerjaan yang seperti apa?
hasil pekerjaan seperti apa yang bisa memuaskan Bu Fitri itu yang seperti yang bagaimana? Ya biasanya sih saya kalau puas terhadap hasil pekerjaan saya itu kalau misalnya pekerjaan sayanya itu dilakukan dengan kita pas waktu ngerjainnya tenang, terus nggak dikejar-kejar waktu gitu, terus kitanya akhirnya kan kita tenang, fokus gitu. Nah, kalau jadi setelah pekerjaannya selesai, kita karena mengerjakannya dengan fokus, tenang ya, udahlah kayaknya ini pekerjaannya bagus deh, karena kita waktu ngerjainnya juga tenang, pikiran kita fokus tertuju ke satu pekerjaan itu gitu. Jadi ketika udah selesai, ya kita ngerasa oh ini kayaknya bagus deh hasilnya gitu kerjaan kita, karena kita waktu ngerjainnya ya pede gitu. Jadi sih kalau kemarin kan karena kita kerjainnya nggak pede gitu ya, karena terburu-buru waktu banyak, terus pikiran juga bercabang ke pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya hasilnya jadi akhirnya jadi kepikiran, padahal pekerjaannya sih sudah selesai, tapi tetap aja aduh kemarin pekerjaan yang kemarin kayaknya hasilnya jelek deh gitu, karena kita waktu ngerjainnya juga ini gitu. Jadi pekerjaannya sih sebetulnya sudah selesai, tapi masih kepikiran gitu tentang hasilnya gitu. Ada perasaan aduh kemarin ngerjain ini akunya lagi kondisinya lagi nggak fokus, lagi nggak pede gitu, kayak gitu sih Bu. Jadi menurut tadi ya dilihat dari pernyataan Bu Fitri, jadi Bu Fitri merasa akan sangat puas pada hasil pekerjaan itu jika Bu Fitri dalam keadaan fokus dan percaya diri, begitu? Iya, ngerjainnya, iya betul Bu. Betul. Nah, ketika dalam perasaan atau kondisi seperti apa sih yang bisa membuat Bu Fitri itu menjadi fokus dan percaya diri? Seperti apa sih kondisinya? Ketika kan kalau sekarang Bu Fitri dalam keadaan tidak bisa fokus ya, sehingga ketika mengerjakan tugas merasa tidak percaya diri, sehingga tidak puas dengan hasil pekerjaannya, begitu ya. Nah, pada waktu Bu Fitri itu merasa fokus dan merasa percaya diri itu pada saat kondisi seperti apa? Biasanya. Ya, kondisinya itu pengennya sih Bu ya, biasanya saya itu kalau fokus itu kalau satu pekerjaan diselesaikan dulu gitu. Jadi ada tuntutan harus mengerjakan pekerjaan lain di waktu yang bersamaan gitu. Jadi saya fokus di situ. Jadi kadang-kadang suka yang bikin nggak fokus itu, jadi akhirnya istilahnya yang satu belum selesai, yang satu belum selesai, jadi pikiran kita karena bercabang itu ya, jadi jadi pengennya sih satu pekerjaan. Biasanya kalau bisa fokus itu kalau pekerjaan diselesaikan dulu tanpa ada pekerjaan yang lain gitu. Begitu. Tapi kan kadang-kadang kita nggak bisa memprediksi ya Bu ya. Pekerjaan kita itu kita lagi ngerjain, lagi enak-enak mengerjakan, datang pekerjaan yang harus diselesaikan pada waktu itu juga. Nah kadang-kadang hal-hal seperti itu kan nggak bisa diprediksi. Nah pengennya sih selesaiin dulu satu pekerjaan. Baru kita ada pekerjaan yang lain gitu. Gitu. Jadi Bu Fitri merasa akan sangat puas dengan hasil pekerjaan ketika fokus dan akan percaya diri ketika pekerjaannya itu satu-satu diselesaikan. Ya begitu ya. Nah, untuk adakah ide-ide untuk bisa menangani segala sesuatu yang tadi Bu Fitri sampaikan? Apa sih rencana-rencananya supaya hal tersebut bisa diatasi, supaya Bu Fitri nanti bisa fokus lagi, bisa percaya diri lagi? Apa yang ingin dilakukan untuk mengembalikan fokus tersebut? Justru itu ya Bu ya, saya sendiri sih bingung. Tapi sebetulnya mungkin
saya sendiri apa nih ya bingung gitu apa yang harus dilakukan kalau misalnya ada pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan gitu. Bersabar ya menunggu karena di sebelah masih melakukan percakapan. Iya, Jadi Bu. iya Iya, Bu. Mungkin ada yang mau dibahas tentang ini, tentang kita kan edit videonya. Iya, Bu Iya. Dewa itu panjang itu gimana ya Bu Dewa? Ya, videonya Ibu dipotong. Jadi mana bagian Bu yang Bocor ya, sebagai iya bocor. coach, itu aja Ibu ambil potong ya. Kan Ibu punya waktu berapa tuh? 20 menit. Potong aja di 20 menit. Oh, ini Bu udah Dewa. selesai sampai sesi Bu Dewa, maaf. nih gitu kan. Berarti kita ke sana dulu, Bu. Ya. Itu udah Ibu potong gitu. Nah, yang Ibu edit itu yang mana? Gitu. Sama Ibu berikan identitas dari video ini gitu ya. Jadi praktek coaching gitu. Coachnya Ibu Bulin, kayaknya harus ke Bu Dewa dulu deh. Itu Ya, bocor soalnya ke sini. tujuan singkat aja. Ke room yang tadi dulu. Ke main room dulu ya. Nah, iya. Soalnya bocor ke sini. Ya. Gitu ya. Ketika dengar depannya aja saya udah bisa Bisa nggak, Bu? Bisa. saya putar ke belakang. Ibu maaf gitu. Soalnya suara Ibu jelas banget ke sini. Enggak sih. Ibu, antara- suaranya bocor ke kelompok kami. Oh, maafkan ya. Saya tutup dulu ya, Bu ya. Dah, Nah, ya, kita ya, jadi lanjutkan itu lagi. jadi itu nih Bu, jadi sebetulnya rencana saya sih kalau pengennya bikin jadwal dulu deh gitu, bikin jadwal dulu, misalnya per harinya jadwal pribadi, ini kegiatannya mau apa gitu. Nah, tapi jadwal ini lagi-lagi takutnya nanti kita udah bikin jadwal, datang lagi pekerjaan yang baru. Nah, ini gimana dengan jadwal yang udah kita susun gitu? Kayak gitu sih Bu, rencana saya. Kalau misalnya jadwal-jadwalnya seperti itu ya tidak unpredictable istilahnya Maya mungkinnya ada nggak misalnya bukan solusi ya, mungkin ada nggak yang bisa Bu Fitri lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ada nggak sesuatu gitu yang bisa dilakukan oleh Bu Fitri untuk mengatasi hal tersebut? Jadi supaya jadwalnya itu bisa sesuai dengan keinginan Bu Fitri gitu. Ada nggak kira-kira apa? Jadi mungkin kan tadi kita bikin jadwal. Nah, kita lakukan aja dulu kegiatan kita sesuai jadwal yang sudah kita bikin. Nah, selanjutnya paling kalau ada pekerjaan baru misalnya yang harus diselesaikan ya kita coba tentukan dulu mana nih yang paling urgent untuk segera diselesaikan. Nah, paling kita selesaikan dulu pekerjaan yang menurut kita bocor mainannya. Bocor. Bocor. Iya, nah terus saya upami downloadnya. Bu Ainun, Bu Ainun bocor, Bu Ainun. Yang sebelahnya tidak keluar dari main room. Ya, berarti ini saya keluar dari main room dulu ya. Ya, sudah keluar dari main room. Ya, jadi gitu Bu, rencananya ya itu. Jadi kita bikin aja dulu jadwal. Kalau udah dibikin jadwal, paling kita nanti saya tentuin kalau misalnya lakukan dulu pekerjaan kita sesuai jadwal yang udah kita buat. Lalu kalau misalnya ada pun pekerjaan lain yang misalnya mendadak harus diselesaikan ya, saya tentukan dulu paling mana yang harus lebih dulu saya selesaikan. Nah, kayaknya itulah diselesaikan dulu gitu. Iya. Berarti itu mungkin cara mengatasinya dengan membuat jadwal-jadwal. Nah, ada nggak hambatan-hambatan yang Ibu rasakan ketika membuat jadwal tersebut? Misalnya, ya dari hambatan itu kan nanti bisa tahu bagaimana tindakan-tindakan selanjutnya mungkin ya. Seperti itu mungkin.
Hambatannya mungkin apa ya, yaitu nanti paling kalau kita udah bikin jadwal, nah muncul lagi nih pekerjaan yang baru, paling itu aja sih hambatannya. Cuman tadi kalau misalnya hambatannya itu pun ada, paling ya saya akan menentukan skala prioritas yang mana yang pekerjaan yang urgent untuk segera diselesaikan, paling ya itu dulu yang dilakukan gitu. Oh, jadi Ibu akan membuat skala prioritas mana yang lebih dulu harus dilakukan. Jadi apa yang akan dilakukan itu sesuai dengan kepentingan yang paling utama mungkin ya, skala prioritasnya. Nah, apakah ada tantangan-tantangan lain ketika Ibu akan membuat jadwal dan membuat skala prioritas ini? Adakah tantangannya atau mungkin hambatan-hambatan yang akan terprediksi nih? Aduh, mungkin nanti akan ada hambatan seperti A, B, C, D mungkin ya. Ada tidak seperti itu? Ya, hambatannya mungkin kadang-kadang kita suka lupa juga ya terhadap jadwal yang udah kita buat sendiri. Kadang-kadang kita lupa, kita sebetulnya udah bikin jadwal, udah bikin rencana hari ini mau ngapain aja, tapi kita sendiri lupa gitu. Itu sih kadang-kadang suka lupa gitu. Dengan kesibukannya yang dilakukan kita suka lupa gitu. Nah, ada nggak rekan sejawat atau ada nggak orang atau siapapun itu ya yang bisa memberikan dorongan, motivasi atau mengingatkan ketika kita sedang lupa? Ada tidak orang-orang terdekat tersebut? Harusnya ada sih ya Bu ya. Kayaknya ada. Paling nanti saya mau minta tolong teman di sekolah buat mengingatkan kegiatan-kegiatan. Mungkin saya akan cerita juga ke teman di sekolah tentang jadwal yang atau rencana yang akan saya lakukan dan minta tolong juga buat ngingetin saya. Oh iya, sudah ada. Kayaknya jadwalnya harus ditempel juga nih. Oh iya. Kalau perlu pakai alarm kayaknya. Ya, jadi pakai pengingat ya. Jadi selain ada orang terdekat, ada juga alat yang mengingatkan gitu ya. Iya, biar kitanya nggak kejauhan. Iya. Nah, terus jika bisa disimpulkan ya. Hasil percakapan ini, bagaimana sih perasaan Ibu setelah melakukan percakapan ini? Ya, alhamdulillah nih sekarang jadi lega gitu ya, terus udah mulai terbayang apa yang harus dilakukan besok nih, kayaknya mulai besok udah bisa nih harusnya dilakukan, udah terbayang apa yang harus dilakukan. Tadi kan biar lebih fokus, biar lebih percaya diri dengan hasil pekerjaan, itu salah satunya dengan bikin jadwal dulu. Nah, nanti kalau misalnya ada hambatan, misalnya datang pekerjaan yang harus diselesaikan juga pada waktu bersamaan, paling dibikin dulu skala prioritas, diubah jadwalnya, mungkin seperti itu Bu yang bisa saya simpulkan kayaknya. Iya. Terus setelah Ibu tadi menggambarkan, menyimpulkannya hasil percakapan kita hari ini, nah tindak lanjutnya dari hasil percakapan ini apa yang akan Ibu lakukan? Tindak lanjutnya ya paling segera nih ya, kayaknya saya harus bikin jadwalnya. Terus juga saya nanti setelah bikin jadwalnya bikin ini waktu juga, space waktu buat ya kalau ada pekerjaan yang harus diselesaikan mendadak gitu. Terus juga mau koordinasi juga, nanti mau ngobrol juga sama rekan sejawat biar tentang rencana yang akan saya lakukan ini. Nah, mudah-mudahan beliau bisa membantu saya mengingatkan. Mungkin itu sih Bu tindak lanjutnya. Oh iya, sangat seru sekali ya percakapan kita hari ini. Tapi gimana ya, ini waktunya sudah mulai sudah mulai berakhir nih, karena saya juga harus ada sesuatu yang harus dikerjakan sesuai dengan jadwal. Ya,
bagaimana ya kalau kita akhiri, tidak apa-apa? Ya, terima kasih banyak nih Ibu atas waktunya, juga atas apa namanya, setelah ngobrol saya jadi terbayang gitu apa yang harus saya lakukan ke depan. Terima kasih banyak Ibu. Ya, alhamdulillah, terima kasih juga. Ibu juga menjadi lega karena dengan percakapan ini Ibu juga bisa terinspirasi dari apa yang tadi disampaikan. Semoga diskusi-diskusi seperti ini bisa sering dilakukan ya, dan Ya, semoga semua yang kita lakukan mendapatkan keberkahan. Dan Bu Fitri tetap semangat ya, jangan nggak fokus lagi ya. Waktu. Ya sudah, kalau begitu kita akhiri saja percakapannya. Ya, baik Bu. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.